Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6, kelas AK801, mata kuliah Good Corporate Governance, akan menyampaikan presentasi terkait makalah kelompok kami dengan judul Peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam menjaga integritas Good Corporate Governance. Anggota kami terdiri dari 8 orang, yaitu Alifa Gifari Riuliadi, Eliezer Forwin, Heksalanti Azkati Tami, Hilman Faturrohman, Imania Gustina, Novinda Fauzia Safitri, Panca S. Hareva, dan Rizka Aditya Rahma. Yang pertama, latar belakang masalah. Poin pertama, esensi GCG dan peran BUMN. Di era dinamika bisnis modern, penerapan GCG tidak lagi dipandang hanya sebagai kepatuhan administratif, melainkan sebagai pilar fundamental penentu keberlanjutan dan nilai fundamental suatu entitas bisnis. Dalam penyelenggaraan BUMN di Indonesia, implementasi GCG semakin krusial mengingat BUMN yang memikul beban ganda sebagai agen pencipta nilai ekonomi atau value creator dan sekaligus menjadi agen pembangunan atau agent of development. Prinsip-prinsip utama GCG yang disingkat tarif yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dirancang untuk memitigasi risiko moral hazard akibat adanya ketidakselarasan informasi antara manajemen dan pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan atau agency teori oleh Jensen and Mackling di tahun 1976. Yang kedua, sistem two-tier board. Dalam sistem tata kelola perusahaan di Indonesia yang menganut two-tier board sistem, terdapat pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan Direksi sebagai pelaksana eksekutif manajemen dan Dewan Komisaris sebagai pihak pengawas sekaligus penasehat. Keberhasilan tata kelola ini sangat bergantung pada berjalannya mekanisme check and balance. Dewan Komisaris dituntut untuk bersikap independen dan kritis terhadap kebijakan strategis Dewan Direksi, guna memastikan bahwa setiap keputusan bermuara pada kepentingan perusahaan. Namun, di poin ketiga, realitas empiris menunjukkan bahwa instrumen pengawasan ini tidak terlalu berjalan optimal. Salah satu kasus terburuk yang mencoreng integritas tata kelola BUMN adalah skandal rekayasa laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun tersebut, manajemen Garuda Indonesia secara kontroversial mencatatkan piutang dari perjanjian kerjasama dengan perusahaan PT Mahata sebesar 239,94 juta sebagai pendapatan yang diakui penuh pada tahun berjalan. Praktik window dressing ini menyulap kinerja keuangan perusahaan yang seharusnya memiliki kerugian menjadi memiliki laba bersih sebesar 809.000 US dollar. Yang keempat, adanya kegagalan pengawasan. Kasus ini menjadi anomali dan contoh akademis yang menarik karena fungsi check and balance yang sempat muncul yang ditandai dengan penolakan atau dissenting opinion dari dua anggota Dewan Komisaris, yaitu Hairul Tanjung dan Doni Oskaria, untuk menandatangani laporan keuangan tersebut. Namun, penolakan ini gagal menghentikan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS pada tahap awal, yang mengindikasikan adanya disfungsi sistemik tata kelola, dominasi eksekutif, kelemahan sistem suara mayoritas di tingkat komisaris, dan kegagalan auditor eksternal serta komite audit dalam memfilter kebijakan akuntansi yang agresif. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pada makalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, anatomi pelanggaran. Bagaimana anatomi pelanggaran prinsip GCG dan etika bisnis yang dilakukan oleh Dewan Direksi dalam penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. Yang kedua, kegagalan pengawasan.
Mengapa mekanisme check and balance serta fungsi pengawasan kolegial Dewan Komisaris dan Komite Audit gagal mencegah disahkannya laporan manipulatif tersebut? Yang ketiga, implikasi dan mitigasi. Apa implikasi dan dampak sistematis dari kegagalan tata kelola tersebut, serta langkah mitigasi strategis apa yang dapat direkomendasikan? Tujuan penulisan makalah ini, yang pertama, menganalisis pelanggaran direksi dengan cara membedah dan menganalisis bentuk penyimpangan prinsip GCG, salah satunya dari transparansi dan akuntabilitas atas pengakuan pendapatan agresif tahun 2018 tersebut. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas pengawasan dengan cara mengidentifikasi kelemahan struktural check and balance komisaris serta efektivitas dissenting opinion komite audit dan auditor. Yang ketiga, merumuskan implikasi dan solusi dengan cara menguraikan dampak sistematis berupa sanksi regulator dan menawarkan kerangka konstruktif untuk perbaikan tata kelola. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam makalah kelompok kami. Dalam menganalisis kasus PT Garuda Indonesia, tahun 2018 kami menggunakan dua landasan utama, yaitu prinsip Good Corporate Governance atau GCG, khususnya prinsip tarif dan agensi teori atau teori keagenan. Prinsip tarif digunakan untuk melihat bagaimana tata kelola perusahaan seharusnya dijalankan, sedangkan agensi teori digunakan untuk menjelaskan mengapa konflik antara manajemen dan pemegang saham dapat terjadi. Kedua teori ini kami gunakan untuk menganalisis peran direksi, dewan komisaris, serta mekanisme check and balance dalam kasus Garuda Indonesia. Jadi fokusnya bukan hanya melihat kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga melihat mengapa pengawasan perusahaan tidak mampu mencegah permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah prinsip tarif yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Pertama, transparansi, yaitu perusahaan harus menyampaikan informasi yang material dan relevan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Dalam kasus Garuda, prinsip ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang seharusnya mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar. Kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap organ perusahaan. Prinsip ini penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu keputusan dan bagaimana keputusan tersebut diawasi. Yang ketiga adalah responsibility atau responsibilitas, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan dan menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab demi keberlanjutan perusahaan. Keempat adalah independensi, yaitu setiap organ perusahaan harus dapat menjalankan tugas secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Dalam kasus Garuda, hal ini berkaitan erat dengan kemampuan komisaris dan komite audit dalam mengawasi direksi secara objektif. Dan kelima, fairness atau kewajaran, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada pemegang saham maupun stakeholder. Jadi kelima prinsip tersebut menjadi tolak ukur untuk menilai apakah tata kelola Garuda Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Next. Nah, selanjutnya adalah agensi teori atau teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan McLean pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajemen atau direksi bertindak sebagai agen. Pemegang saham memberikan kewenangan kepada direksi untuk mengelola perusahaan, namun permasalahan dapat muncul karena kepentingan direksi belum tentu selalu sama dengan kepentingan pemegang saham. Kondisi inilah yang disebut agency problem. Ada 3 hal penting dalam teori ini. Yang pertama adalah asimetri informasi, yaitu direksi memiliki informasi mengenai perusahaan yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham maupun pihak pengawas. Kedua adalah moral hazard,
yaitu adanya kemungkinan manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan jangka pendek, tetapi dapat merugikan perusahaan dalam kurun jangka panjang. Yang ketiga adalah agensi cost atau biaya keagenan, yaitu biaya yang timbul untuk melakukan pengawasan dan memastikan agen tetap bertindak sesuai kepentingan prinsipal. Karena itulah perusahaan membutuhkan dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme pengawasan. Terakhir, kita melihat hubungan antara tarif agensi teori dan peran dewan komisaris. Dalam agensi teori, dewan komisaris dan komite audit berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi antara direksi dan pemegang saham. Semakin efektif pengawasan dilakukan, maka semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan. Disinilah tarif dan agensi teori saling melengkapi. Tarif memberikan norma atau standar mengenai bagaimana organ perusahaan seharusnya bertindak, sedangkan agensi teori menjelaskan mengapa standar dan pengawasan tersebut diperlukan. Contohnya, prinsip independensi mengharuskan komisaris bersikap objektif dalam mengawasi direksi, sementara dari agensi teori, independensi diperlukan karena terdapat kemungkinan perbedaan kepentingan antara direksi maupun pemegang saham. Jika kita hubungkan dengan kasus Garuda, sebenarnya mekanisme pengawasan sempat terlihat ketika dua anggota Dewan Komisaris menyampaikan dissenting opinion terhadap laporan keuangan 2018. Namun penolakan tersebut tidak mampu menghentikan pengesahan laporan keuangan. Artinya, check and balance secara formal memang ada, tetapi belum berjalan secara efektif, secara substantif. Jadi inti kerangka teori kami adalah bahwa tarif menjelaskan bagaimana GCG seharusnya diterapkan, agensi teori menjelaskan potensi konfliknya, dan Dewan Komisaris serta Komite Audit menjadi mekanisme penting untuk mencegah konflik tersebut berkembang menjadi penyimpangan. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang peran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Seperti yang kita lihat pada slide, kunci utama dari tata kelola perusahaan di Indonesia ini terletak pada pemisahan peran strategis. Mengapa pemisahan ini menjadi sangat penting? Tujuannya adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu organ, menekan resiko konflik kepentingan, serta menegakkan prinsip-prinsip good corporate governance, mulai dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, hingga kewajaran. Pemisahan ini membagi fungsi perseroan menjadi dua wadah utama. Yang pertama adalah fungsi pengurusan yang dijalankan oleh Dewan Direksi, dan yang kedua adalah fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Pertama, mari kita bahas mengenai peran Dewan Direksi yang terbagi dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dari sisi tugas, Dewan Direksi merupakan eksekutif yang mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari. Direksi bertugas menyusun rencana kerja, kebijakan, dan strategi bisnis, mengatur seluruh sumber daya perusahaan, menyusun laporan keuangan dan kegiatan usaha, serta melaksanakan keputusan RUPS. Dari sisi wewenang, direksi berhak mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi juga berwenang mengambil keputusan operasional, menetapkan kebijakan internal, mengelola aset dan kekayaan, serta melakukan berbagai tindakan hukum demi kepentingan perusahaan. Dari sisi tanggung jawab, karena perannya sebagai pemegang kontrol eksekutif, direksi wajib mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan tersebut dengan bertindak jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Direksi harus memastikan seluruh kegiatan usaha dilakukan sesuai hukum dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Yang sangat krusial adalah Dewan Direksi wajib menanggung kerugian apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaannya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang peran Dewan Komisaris. Untuk tugasnya, Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas atas kebijakan yang diambil Dewan Direksi. Komisaris ini memberikan saran dan arahan, menilai pelaksanaan rencana kerja, mengawasi penerapan tata kelola, serta menjaga kepentingan perseroan dan para pemangku kepentingan. Wewenangnya, dalam menjalankan pengawasan, komisaris berwenang meminta laporan atau informasi dari direksi, memeriksa dokumen perusahaan,
memberikan persetujuan atas tindakan tertentu, hingga membentuk komite pendukung seperti komite audit. Komisaris juga berwenang melakukan pengawasan khusus apabila terindikasi adanya risiko atau penyimpangan. Untuk tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan secara aktif, objektif, dan independen dengan itikat baik serta kehati-hatian. Komisaris bertugas memberikan nasihat guna mencegah resiko kerugian. Namun, jika komisaris lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan hingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau perseroan, komisaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Lalu, bagaimana kedua organ ini saling berinteraksi? Hubungan keduanya diikat dalam mekanisme check and balance antar fungsi. Check and balance merupakan sistem yang saling mengimbangi dan mengawasi agar tidak ada organ perusahaan yang memiliki kekuasaan mutlak tanpa kontrol. Terdapat 3 bentuk utama dari mekanisme check and balance. Yang pertama ada persetujuan transaksi material, di mana setiap transaksi strategis yang dirancang oleh direksi memerlukan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Gunanya adalah untuk mencegah benturan kepentingan. Lalu yang kedua ada evaluasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh direksi wajib ditinjau dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris sebagai bentuk legitimasi pengawasan sebelum diajukan ke RUPS. Dan yang terakhir ada hak dissenting opinion yang dapat terjadi apabila dalam proses evaluasi komisarisnya menemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran pada kebijakan yang diambil oleh direksi. Maka komisaris berhak penuh untuk menolak menandatangani dan mencatatkan pendapat berbeda atau dissenting opinion secara resmi. Melalui mekanisme inilah integritas tata kelola perusahaan dapat dijaga dengan baik. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan analisis contoh kasus, yaitu skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan plat merah atau BUMN yang juga tercatat sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GIAA. Sebagai emiten dari perusahaan publik, Garuda wajib menerapkan keterbukaan informasi dan good corporate governance sesuai aturan OJK dan BEI. Dalam struktur BCG-nya, Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi. Sementara, direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, termasuk penyajian laporan keuangan yang wajar sesuai PSAK. Nah, untuk kasus ini bermula dari kerjasama Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi, sebuah startup yang baru berdiri pada tanggal 3 November 2017 sebagai perantara penyedia layanan konektivitas Wi-Fi dan hiburan dalam pesawat. Pada tanggal 31 Oktober 2018, Garuda menandatangani perjanjian kerjasama selama 15 tahun dengan Mahata. Perjanjian ini kemudian diamandemen pada 26 Desember 2018 dengan nilai kompensasi yang disepakati sebesar 239,94 juta US dollar. Meskipun belum ada pembayaran tunai yang diterima oleh Garuda. Nah, yang menjadi masalah, dalam laporan keuangan tahun buku 2018, Garuda mengakui seluruh nilai kontrak tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan, sehingga membukukan laba bersih sekitar 809.000 US dollar. Berbalik drastis dari kerugian sebanyak 216,5 juta US dollar pada tahun sebelumnya. Padahal secara akuntansi, pendapatan dari perjanjian jangka panjang seperti itu seharusnya diakui secara proporsional garis lurus selama 15 tahun masa perjanjian. Nah, sehingga pengakuan tahunan yang wajar hanya sekitar 14 juta per tahun. Kemudian pada tanggal 2 April 2019, dua komisaris Garuda yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria yang mewakili PT Trans Airways selaku pemegang saham 25,61% menolak menandatangani laporan keuangan 2018 karena dinilai tidak sesuai PSAK dan berpotensi menyesatkan. Kasus ini pun menjadi polemik publik sampai akhirnya pada tanggal 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI menyatakan Garuda bersalah dan menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan, seluruh anggota direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris syarat tanggung renteng, serta akuntan publik dan KAP auditornya.
Selanjutnya, untuk titik kritis kasus ini terjadi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST saat pengesahan laporan keuangan tahun buku 2018. Dua anggota Dewan Komisaris, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, yang mewakili PT Trans Airways selaku pemegang saham dengan kepemilikan 25,61%, menolak menandatangani laporan keuangan tersebut. Nah, penolakan ini didasarkan pada penilaian bahwa pengakuan pendapatan dari Mahata tidak sesuai PSAK dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan, mengingat belum ada arus kas yang masuk yang benar-benar terrealisasi dari Mahata hingga akhir 2018. Di sisi lain, jajaran direksi yang dipimpin oleh Direktur Utama I Gusti Ngurah Askara Dana Diputra atau Ari Askara bersama auditor independen akuntan publik Kasnar Sirumapea dari KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan yang berjaringan internasional BDO justru berpandangan bahwa pengakuan pendapat tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku. Perbedaan pendapat ini pada akhirnya tetap diloloskan dalam RUPST. Laporan Keuangan 2018 disetujui, namun dengan catatan adanya dissenting opinion dari dua komisaris tersebut. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai independensi fungsi pengawasan dalam struktur GCG Garuda, mengingat pengakuan laba yang tidak wajar tersebut berpotensi menguntungkan pihak direksi melalui bonus kinerja dan pemegang saham melalui pembagian dividen. Dari sisi dampak, praktik pengakuan pendapatan sebesar 239,94 juta US dollar sekaligus mengubah proyeksi kerugian sebesar 244,96 juta US dollar menjadi laba bersih sekitar 809.000 US dollar yang jelas mempengaruhi persepsi kinerja perusahaan di mata investor, kreditor, dan pemegang saham publik. Pada akhirnya, pada 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI menyatakan Garuda bersalah dan menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan, seluruh anggota direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris, secara tanggung renteng, serta akuntan publik dan KAP auditornya. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya independensi Dewan Komisaris sebagai organ pengawas dalam praktik good corporate governance. Nah, kemudian kita akan membahas analisis kegagalan pengawasan. Pertama, yaitu asimetri informasi dan moral hazard. Nah, adanya ketimpangan informasi antara direksi dan dewan komisaris mengakibatkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh direksi untuk melakukan tindakan moral hazard yang berupa manajemen laba. Di sini, direksi secara agresif mengakui piutang milik PT Mahata Aeroteknologi sebesar 239,94 juta USD secara di muka. Nah, padahal kontrak tersebut berlaku untuk 15 tahun dan belum ada arus kas yang terrealisasi. Hal ini mengakibatkan laporan keuangan yang tadinya rugi itu bisa terlihat nampak untung atau adanya laba gitu. Kemudian yang kedua yaitu kelemahan organ pengawas. Nah, fungsi pengawasan itu tidak berjalan efektif dan cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Maksudnya adalah penolakan dari dua komisaris independen itu baru muncul di tahap akhir ketika RUPST. Di sisi lain, komite audit dan komisaris terlalu bergantung dengan hasil audit eksternal sehingga gagal mendeteksi risiko dari transaksi jangka panjang. Dari hal tersebut, itu berarti pengawasan yang tidak substantif akan membuka celah terjadinya penyimpangan tata kelola yang merugikan perusahaan. Baik, selanjutnya mengenai analisis lemahnya check and balance terhadap kebijakan direksi.
Sistem check and balance merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan agar kewenangan dan pengawasan tidak terpusat pada satu pihak saja. Dewan komisaris dan direksi saling berkolaborasi dalam menjalankan kewenangannya. Kebijakan direksi menjadi komponen penting dalam pengawasan Dewan Komisaris. Dalam hal pengambilan keputusan, Dewan Komisaris akan memberikan masukan atau pendapatnya kepada direksi, sehingga sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat beberapa perusahaan dengan sistem check and balance yang lemah. Hal ini terjadi pada PT Garuda Indonesia tahun 2018. Terdapat 3 poin dalam kelemahan check and balance pada kasus PT Garuda tahun 2018, yaitu yang pertama, terdapat dominasi direksi dan adanya kelemahan hubungan keagenan. Keuangan perusahaan seharusnya dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kasus PT Garuda, para direksi mengambil kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi mencatat adanya piutang atas kerjasama dengan PT Mahata sebesar 239,94 juta USD pada tahun 2018, dicatat sebagai pendapatan tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa terdapat penambahan laba pada laporan keuangan tahun 2018. Secara kenyataannya, sesuai dengan perjanjian atas kedua belah pihak antara PT Garuda dan PT Mahata sendiri belum terdapat pembayaran kewajiban tersebut terhadap PT Garuda. Untuk yang kedua yaitu kegagalan independensi auditor eksternal. Dalam menjalankan bisnis, terdapat pihak lain yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan direksi. Pada kasus PT Garuda tahun 2018, terdapat kantor akuntan publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. KAP ini berkolaborasi dengan akuntan publik Kastner, Sirumapea, dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP pada laporan keuangan PT Garuda tahun 2018. Sedangkan di dalam laporan keuangan tersebut terdapat pencatatan laba, namun belum ada realisasi pembayaran kewajiban dari PT Mahata pada tahun tersebut. Dalam hal ini, terdapat para auditor mengalami penurunan atas sikap kehati-hatian terhadap laporan keuangan PT Garuda tersebut. Yang ketiga yaitu lemahnya pengawasan internal Dewan Komisaris dan Komite Audit. Terdapat 2 anggota Dewan Komisaris yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria. 2 anggota ini telah menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018. 2 anggota ini mengetahui bahwa terdapat pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, keputusan pengesahan laporan di tingkat komisaris didasarkan atas sistem suara mayoritas. Sedangkan mayoritas Dewan Komisaris berkenan untuk menandatangani laporan keuangan tersebut, sehingga keputusan 2 anggota Dewan Komisaris yang menolak penandatanganan laporan keuangan tersebut menjadi batal atas suara mayoritas Dewan Komisaris yang lain. Selain itu, terdapat Komite Audit yang bertugas sebagai pihak yang menunjang tugas Dewan Komisaris. Dalam kasus ini, Komite Audit tidak mampu menemukan adanya kelemahan kelayakan finansial atas PT Mahata. Hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya risiko transaksi dari awal. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, sebagai bentuk penegakan hukum, pada tanggal 28 Juni 2019, OJK
Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia secara resmi menjatuhkan sanksi tegas. Pertama, OJK mengenakan denda administratif sebesar 100 juta kepada emiten Garuda Indonesia, denda 100 juta kepada masing-masing anggota direksi, serta denda 100 juta secara tanggung renteng yang dibebankan kepada seluruh jajaran direksi dan Dewan Komisaris yang menandatangani laporan keuangan. OJK juga memerintahkan perbaikan pengendalian internal dan penyajian kembali atau restatement laporan keuangan. Kedua, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi pembekuan izin praktik selama 12 bulan kepada akuntan publik Kasner Sirumapea karena terbukti melanggar standar audit serta memberikan peringatan tertulis dan perintah perbaikan mutu kepada KAP BDO. Ketiga, Bursa Efek Indonesia mengenakan denda sebesar 250 juta rupiah, memberikan sanksi peringatan tertulis 3, dan melakukan penghentian sementara perdagangan saham GIAA. Selanjutnya, dampak sistematis yang terjadi. Sanksi dari regulator ini memicu efek domino yang sangat luas bagi Garuda Indonesia, yaitu 1. Pembalikan kinerja keuangan drastis, di mana setelah dilakukan restatement sesuai instruksi OJK pada Juli 2019, klaim laba bersih sebesar 800. Selanjutnya, dampak sistematis yang terjadi. Sanksi dari regulator ini memicu efek domino yang sangat luas bagi Garuda Indonesia, yaitu 1. Pembalikan kinerja keuangan drastis, di mana setelah dilakukan restatement sesuai instruksi OJK pada Juli 2019, klaim laba bersih sebesar $809.000 AS berbalik drastis menjadi rugi bersih sebesar $175,02 juta AS. Kedua, krisis reputasi BUMN di mana kredibilitas Garuda sebagai flag carrier hancur di mata publik, kreditor, dan investor internasional akibat mengorbankan asas transparansi demi menutupi kerugian operasional. Ketiga, anjloknya harga saham Garuda. Pasar merespon negatif melalui aksi jual saham yang memicu volatilitas dan penurunan tajam harga saham Garuda di Bursa Efek Indonesia. Keempat, presiden hukum tanggung jawab kolektif, yaitu penerapan sanksi tanggung renteng yang menegaskan bahwa duty of oversight dari komisaris dan fiduciary duty dari direksi bukan sekedar formalitas di atas kertas, melainkan kewajiban hukum dengan sanksi finansial yang real. Selanjutnya, evaluasi tata kelola. Skandal Garuda Indonesia memberikan 3 pelajaran berharga bagi implementasi GCG di Indonesia. Pertama, pentingnya dissenting point. Penolakan yang dilakukan oleh 2 komisaris independen, yaitu Karel Tanjung dan Doni Oskaria, membuktikan pentingnya keberanian moral sebagai benteng pengawasan terakhir untuk memitigasi penyimpangan akuntansi. Kedua, penegakan akuntabilitas kolektif, di mana sanksi tanggung renteng oleh OJK membuktikan bahwa Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika lalai dalam mengawasi kebijakan salah arah dari direksi. Ketiga, penguatan skeptisisme profesional Komite Audit. Komite Audit dituntut untuk bersikap kritis dan tidak telan mentah-mentah transaksi material yang tidak wajar, seperti pengakuan pendapatan dari kontrak 15 tahun perusahaan startup yang belum menghasilkan arus kas aktual. Sekian pemaparan saya mengenai sanksi, dampak, dan evaluasi GCG di Garuda Indonesia. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Inti kasus ini terletak pada satu keputusan akuntansi. Direktur Garuda mengakui piutang dari PT Mahata Aeroteknologi senilai 239,94 juta US dollar secara penuh pada tahun buku 2018. Padahal kontraknya berjangka 15 tahun dan belum menghasilkan Rp1 pun arus kas masuk. Pengakuan ini melanggar prinsip pengakuan pendapatan dalam PSAK. Akibatnya, angka menjadi menyesatkan. Perhatikan perbandingannya. Awalnya, perusahaan mengklaim laba bersih senilai 809,85 ribu US dollar. Kemudian setelah restatement pada Juli 2019, angka itu berbalik total menjadi rugi bersih senilai 175,02 juta US dollar.
Jadi proyeksi rugi disulap menjadi laba lewat manajemen laba. Dari kasus ini kami menarik 4 simpulan. Pertama, terjadi pelanggaran oleh direksi. Direksi mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi mencatatkan laba di atas kertas. Kedua, kasus ini menegaskan teori keagenan. Direksi punya informasi jauh lebih lengkap dibanding Dewan Komisaris. Setelah informasi itu mereka pakai untuk moral hazard dan fungsi pengawasan gagal menekan agensi cost. Ketiga, sistem check and balance gagal bekerja. Dominasi direksi, lemahnya auditor eksternal, dan sistem suara mayoritas membatalkan penolakan 2 komisaris independen. Keempat, muncul penegasan akuntabilitas kolektif. Sanksi tanggung renteng dari OJK, Kemenke, dan BEI membuktikan bahwa tugas pengawasan bukan sekedar formalitas, melainkan kewajiban hukum. Nah, berdasarkan simpulan itu, kami mengajukan 6 saran. Yang pertama, Dewan Komisaris perlu memperkuat independensi dan keberanian bersikap. Penolakan harus disampaikan sejak awal, bukan di ujung RUU PST. Kedua, Komite Audit wajib meningkatkan skeptisisme profesional. Setiap pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang harus diuji kelayakan arus kasnya sebelum laporan terbit. Ketiga, perusahaan perlu memperkuat pengendalian internal. Mekanisme persetujuan berjenjang untuk transaksi besar akan menutup celah asimetri informasi. Keempat, auditor eksternal harus menjaga independensi dan mematuhi standar profesional akuntan publik. Kantor akuntan publik perlu memperkuat pengendalian mutu. Kelima, regulator perlu mempertegas penegakan hukum. Sanksi sebaiknya diikuti pembinaan berkelanjutan, bukan berhenti pada denda. Keenam, terakhir, mekanisme suara di Dewan Komisaris perlu ditinjau. Penolakan komisaris independen seharusnya memicu audit lanjutan, bukan gugur oleh suara mayoritas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup.